Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja atau UKIN pada PPG Batch 3 Transformasi tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Imam Sirajuddin dengan NIM 25010910180. Saya guru PAI di SMAN Taruna Madani Jawa Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 Transformasi tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini Kamis tanggal 09 Oktober 2025 saya melaksanakan praktek pembelajaran ujian kinerja atau UKIN di SMAN Taruna Madani Jawa Timur. Adapun tema yang saya ajarkan adalah adab menggunakan media sosial pada siswa kelas 11B. Demikianlah perkenalan singkat dari saya. Terima kasih kepada Bapak atau Ibu dosen penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, silakan disiapkan dulu kelasnya. Kemudian berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap. Lapor kelas 11C, jumlah 20, hadir 20. Lengkap? Siap mengikuti pelajaran. Lanjutkan. Masukkan. Sebelum mengawali kegiatan baca mengajar pada pagi hari ini, doa mulai. Doa selesai. Berdiri mulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam hitungan 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Duduk mulai. Istirahat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Lagi kurang semangat. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Gimana? Baik apa tidak? Siap, baik. Untuk yang tidak masuk hari ini ada berapa orang? Lengkap? Tidak ada yang tidak masuk? Siap. Oke. Untuk mengingat pelajaran pada minggu yang lalu, siapa yang mau menjawab? Coba angkat tangan. Oke, Mail. Siap. Jin, pelajaran minggu lalu
kita membahas tentang narkotika, narkoba, dan homer serta bahaya-bahayanya. Minggu lalu Perkelahian pelajar, narkotika, dan dampak-dampaknya. menghindari perkelahian pelajar, kemudian narkotika dan juga homer. Ada yang masih ingat homer itu apa? Ya, apa? Minuman keras yang bisa menggunakan akal seorang. Minuman keras yang bisa menghilangkan akal seseorang. Oke. Sebelum memasuki pelajaran pada pagi hari ini, kita akan melakukan tadarus atau membaca Al-Quran, yaitu An-Nur ayat 11 sampai 13. Semuanya harus baca, tidak ada yang tidak membaca. Oke, paham semuanya? Oke, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ism walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adabun adzim. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke materi pada pagi hari ini, Pak Imam ingin kalian menata niat dulu agar semua ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum itu, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu agar kalian tetap semangat. Ice breakingnya namanya tepuk 1 2 3. Satu, tepuk 1, tepuk 2, yes, tepuk 3, tepuk 1 2 3, yes, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, mana? Sudah bisa semangat ya untuk pelajaran pagi hari ini? Oke, pelajaran pada pagi hari ini yaitu tentang adab bermedia sosial. Adab bermedia sosial. Sebelum masuk ke materi tersebut, Pak Imam ingin menanyakan kepada kalian semuanya. Siapa di sini yang tahu apa artinya adab? Angkat tangan. Apa adab? Tingkah laku ataupun perbuatan. Adab tingkah laku ataupun perbuatan. Siapa lagi yang mau menjawab adab? Etika. Betul. Itu tingkah laku, ini etika. Kemudian di sini siapa yang menggunakan media sosial? Kalau semuanya angkat tangan semua. Nah, semuanya ya. Coba Ishadi, kamu menggunakan media sosial apa saja? WhatsApp, terus Instagram, kemudian TikTok. Apa dampak positif dan dampak negatif menggunakan media sosial? Oke, Ismail. Ya, coba dampak positifnya kita lebih tahu perkembangan zaman global di era sekarang ini seperti apa, dan dampak negatifnya yaitu banyak sekali berita hoax yang bisa mempengaruhi atau membuat diri kita terjerumus dalam hal tersebut. Dampak positifnya sangat banyak sekali, negatifnya juga sangat banyak sekali. Terus apa yang kalian ketahui tentang hoax? Apa itu hoax? Ya, Azza. Berita yang dibuat-buat ataupun bohong, tidak sesuai dengan fakta. Oke, selain Azza, dari tadi Azza sama Mail terus. Yang lain, hoax, Abi? Berita palsu yang tidak sesuai kenyataan. Berita palsu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Pelajaran pada pagi hari ini yaitu tentang adab bermedia sosial. Oke, setelah ini Pak Imam akan membacakan tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, menjelaskan adab menggunakan media sosial. Kemudian yang kedua, menjelaskan dalil nakli adab menggunakan media sosial. Yang ketiga, menganalisis adab menggunakan media sosial dalam Islam. 4, membuat postingan dan komentar yang positif di media sosial. 5,
meyakini bahwa adab menggunakan media sosial dalam Islam dapat memberi keselamatan bagi individu dan masyarakat. 6. Membiasakan sikap menggunakan media sosial yang santun, saling menghormati, bertanggung jawab, semangat, kebangsaan, dan cinta damai. Apa pentingnya pelajaran pada pagi hari ini adab bermedia sosial? Itu untuk menjaga kita, menjaga lisan, menjaga tangan untuk tidak berbuat kotor atau tidak berkata kotor, tidak berkomentar yang tidak baik di media sosial. Bagaimana nanti hubungannya dengan Islam, bagaimana kita menjaga akhlak bukan hanya secara langsung tapi juga menjaga akhlak di media sosial. Oke, ini pertanyaannya. Selama ini HP kalian dimanfaatkan untuk apa saja, anak-anak? Mencari informasi, kemudian menghubungi saudara, belajar. Berarti kalian tidak main Instagram, TikTok gitu ya? Oh main, tapi gak diomongkan ya. Yang kedua, selama ini media sosial apa saja yang kalian ikuti? Instagram, seperti jawabannya tadi Isyadi ya. TikTok, kemudian Twitter, kemudian YouTube, Facebook. Nomor 3, dari media sosial yang kalian ikuti, apa manfaat dan dampak negatifnya? Banyak sekali. Tadi sudah dijawab ya. Apa dampak positifnya? Untuk belajar, kemudian mengetahui informasi. Dampak negatifnya juga banyak. Kita akan menggunakan metode pembelajaran PBL. PBL itu adalah problem based learning. Pak Imam nanti memberikan kalian masalah. Hidup kalian kan sudah bermasalah ya. Tapi saya kasih masalah lagi. Kemudian nanti kalian bahas bersama kelompok kalian. Terus dibahas, setelah dibahas, dijawab pertanyaan yang ada di LKPD yang akan diberikan oleh Pak Imam. Nanti maju per kelompok. Dan anak, sebelum masuk kembali, kita akan melihat video ya, tentang bahaya dari hoak. Coba diam semuanya, didengarkan. Masih ingat dengan kasus F, anak asal Tasikmalaya yang meninggal karena perisakan? Ini bukan kasus baru, lantaran kasus semacam ini kerap kita jumpai di sejumlah daerah. Yang menjadi soal, perisakan yang dialami F tak cuma terjadi di dunia nyata. F juga menjadi korban perisakan cyber, karena rekaman perisakannya disebar ke grup WhatsApp dan media sosial. Cyberbullying adalah fenomena yang marak di era digital. Pada 2020, UNICEF menyebut 45% dari 2.777 responden anak yang ikut polling mengaku pernah menjadi korban cyberbullying. Tingginya angka ini dinilai tak lepas dari minimnya pemahaman orang tua atau guru terkait cyberbullying yang dilakukan atau menimpa anak dan murid mereka. Ketika kami mengadakan Bahaya media sosial dan efek bullying. Kemudian ada lagi? Ya, Abi? Bullying di media sosial itu sama halnya dengan bullying di dunia nyata, jadi jangan disepelekan. Bullying di dunia maya itu sama bahayanya seperti bullying secara langsung gitu ya menurut kamu. Oke, bagus sekali. Ada lagi? Satu lagi tentang video ini? Sudah ya? Cyberbullying itu adalah pembulian di dunia maya. Itu semua orang. Setelah ini saya bagi kelompok kalian menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok 7 orang. Ya. Ada yang 7, ada yang 6. Masing-masing kelompok ada yang 7, ada yang 6. Karena jumlahnya 20 ya. 20 orang. Oke, baik. Akan Pak Imam bagikan kelompoknya. Seperti biasa berhitung dari sebelah sana. Silakan mulai berhitung. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, silakan sudah tahu siapa yang nomor 1 angkat tangan? Yang nomor 2? Yang nomor 3? Oke, Pak Imam kasih waktu untuk kalian berkumpul bersama kelompok kalian masing-masing. Silakan hitungan kelima, kalian sudah berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing. 1, 2. Di kelompok kalian masing-masing. Ya, silakan nanti dibuat nama kelompok kalian masing-masing, nama yang bagus. Kelompok Islam itu indah, kelompok Islam itu baik misalnya. Kelompok Islam itu apa gitu ya, kalian buat nanti namanya. Kemudian ini Pak Imam akan membagikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Nanti yang kalian kerjakan bersama kelompok kalian ada di lembar kerja ini. Kelompok kalian isi nama kelompoknya nanti apa? Kemudian ada kasus, kasusnya sudah Pak Imam kasihkan. Nanti dibaca kasusnya, kemudian dianalisis materinya. Di situ ada apa pelanggaran adab Islami yang dilakukan netizen dalam kasus ini.
Kemudian tulis dalil nakli yang paling relevan dengan kasus ini dan jelaskan inti maknanya. Yang ketiga, apa dampak negatif duniawi dan ukhrawi dari perbuatan menyebarkan hoak dan menghina orang lain. Kemudian ajakan. Nah, contohnya di situ laporkan, jangan sebarkan, seperti itu. Kemudian slogannya nanti hindari hoak, jangan hoak atau dan lain sebagainya. Kalian bisa nanti didiskusikan kepada teman-teman kalian masing-masing. Setiap kelompok dikerjakan bersama teman-teman yang ada di kelompok kalian. Yang tidak paham nanti bisa bertanya kepada Pak Imam. Silakan dimulai. Kasusnya penyebaran fitnah dan berita hoax. Bapak Ridwan adalah seorang guru muda yang dikenal sangat aktif di Instagram dan Twitter dalam menggalang dana untuk pembangunan panti asuhan di desa terpencil. Ia dikenal memiliki rekam jejak yang baik. Suatu hari, sebuah akun anonim dengan nama username provokatif menggunakan sebuah foto lama Pak Ridwan sedang berfoto di depan mobil merah, sebuah mobil mewah. Mobil tersebut adalah milik pamannya. Narasi yang menyertai foto ini sangat menfitnah, heboh. Jadi kan di teks berita ini, jadi dari penyebaran itu menyebarkan berita hoax yang dilakukan kota-kota oleh netizen. Di sini apa pelanggaran adab Islam utama yang dilakukan netizen dalam kasus ini? Gimana? Lancar ya? Ada Pak. Silakan dilanjutkan. Di bagian 1 analisis masalah meaningful dan meaningful learning. Di nomor 3 ini apa dampak negatif duniawi dan ukhrawi dari perbuatan menyebarkan berita hoax dan menghina orang lain. Dan mengetahui itu kak dampak kita nanti di Oke, 10 menit lagi kalian presentasi ya. Oke anak-anak sudah selesai semua? Oke, alhamdulillah sudah selesai semua. Setelah ini kalian akan maju ke depan presentasi gantian. Nanti saya nilai juga presentasi dari kelompok kalian masing-masing. Silakan dimulai dari kelompok Islam itu indah. Silakan maju ke depan. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok Islam Indah, Masjid Pengenal Diri. Nama saya Surya Nafi Abdul Lahir. Perkenalkan, nama saya Muhammad Romi bin Aulia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahdi. Perkenalkan, nama saya Naufal dari Indra Putra Putra. Perkenalkan, nama saya Ridwan Ridullah. Perkenalkan, nama saya Citra Hermawan. Yang dimana hari ini dan detik ini akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik yang telah dikasih oleh guru kita yaitu Bapak Imam.
Bapak Ridwan adalah seorang guru muda yang dikenal sangat aktif di Instagram dan Twitter dalam menggalang dana untuk pembangunan panti asuhan di desa terpencil. Ia dikenal memiliki rekam jejak yang baik. Suatu hari, sebuah akun anonim dengan nama username provokatif mengunggah sebuah foto lama Pak Ridwan sedang foto di depan mobil mewah atau mobil tersebut adalah milik pamannya. Narasi yang menyertai foto itu sangat memfitnah. Heboh, dana sumbangan panti asuhan dialihkan untuk kepentingan pribadi. Cek guru munafik ini. Baru sebulan buka donasi sudah flexing mobil baru. Jangan percaya lagi sama penghalangan dana online. Dari cerita tersebut, kita mengambil kasus yaitu penyebaran fitnah dan berita hoax. Apa pelanggaran adab Islam utama yang dilakukan netizen dalam kasus ini? Bid'ah seseorang tanpa mengetahui yang sebenarnya, penyebaran berita hoax. Tuliskan dalil nakli yang paling relevan dengan kasus ini dan jelaskan inti maknanya. Dalil Al-Buruj ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan fitnah kepada orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Inti makna, orang-orang yang membuat fitnah baik laki-laki atau perempuan tidak mau bertaubat, maka tempatnya adalah atap jahanam neraka yang membakar. Yang ketiga, apa dampak negatif duniawi dan ukhrawi dari perbuatan menyebarkan hoax dan menghina orang lain? Dampak duniawinya yaitu korban yang menerima kejelekan tersebut menimbulkan keresahan publik, memicu perpecahan dan merusak individu. Sedangkan dampak ukhrawinya yaitu dosa besar dan ancaman siksa kubur, diharamkan darah dan kehormatannya, dan juga dilarang masuk surga. Tujuan kampanye, apa yang ingin Anda ubah dari perilaku netizen? Diharapkan perilaku negatif netizen yaitu cyberbullying bisa dihilangkan dan menanamkan terhadap orang lain individual agar tidak melakukan cyberbullying atau semacamnya. Slogan utama pesan kunci, stop cyberbullying, pahami lawan lindungi. Konsep visual, amalkan ide visual Yaitu sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Setelah kami mempresentasikan lembar kerja besar didik, apakah ada teman-teman yang ingin ditanyakan atau melanjutkan pendiskusian? Mungkin aja. Tadi itu kan ada para siswa sering menyebarkan berita di media sosial dan mengecek sumbernya suatu hari. Berita itu ternyata hoax. Jelaskan dua dampak moral dan sosial dari perbuatan tersebut serta dari lakukannya. Coba diulangi pertanyaannya. Jelaskan dua dampak moral dan sosial dari perbuatan tersebut serta dari lakukannya. Dampak moral yang bisa mungkin kita ketahui bersama jika kita memfitnah seorang, yaitu orang tersebut akan pastinya jelek namanya, dan orang yang fitnah itu ya biasa-biasa aja. Jadi kita harus sadar bahwa kita itu jika akan melakukan hal yang nyenonoh terhadap orang lain, pasti orang lain tersebut akan jelek namanya. Jadi masing-masing dari individual kita harus bisa membatasi agar tidak mengecilkan atau mengucilkan orang lain. Terima kasih. Terima kasih telah memperhatikan dan mendengarkan presentasi lembar kerja peserta didik dari kelompok Islam itu Damai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok selanjutnya. Kelompok hamba Allah. Perkenalkan nama saya Akang Beza. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizal. Perkenalkan saya Rizal. Perkenalkan saya Muhammad Rizal. Perkenalkan nama saya Rizal. Di sini kita akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik
Jadi kasus pada permasalahan kali ini yaitu sebuah berita viral menyebutkan bahwa bantuan korban bencana disalahgunakan oleh panitia. Meskipun sumber berita ini tidak jelas, hanya berdasarkan bentuk screenshot. Banyak netizen yang langsung memaki, menghina, dan menyebarkan berita tersebut tanpa verifikasi. Yang lebih parah lagi, dari netizen tersebut menyebarkan aib bagi panitia yang dituju. Jadi kesimpulannya berita hoax yang tidak disaring secara matang lalu menimbulkan suatu fitnah yang besar. Pertanyaan analisis, apa pelanggaran adab Islami utama yang dilakukan netizen dalam kasus ini? Pelanggaran yang dilakukan oleh netizen antara lain adalah: pertama, hibah atau memuji; kedua, fitnah atau menyebarkan berita bohong; dan ketiga, suzon, karena mereka tidak melakukan bangun atau klarifikasi terlebih dahulu sebelum menyebarkan informasi. Tuliskan dalil nakli yang paling relevan dari kasus ini dan jelaskan inti maknanya. Dalilnya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa satu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui adanya, menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Quran surat Al-Hujurat. Inti makna ayat ini mengajarkan pentingnya tabayun atau memeriksa kebenaran dari suatu berita yang disebarkan. Selanjutnya, apa dampak negatif duniawi dan ukhrawi dari perbuatan menyebarkan hoax dan menghina lain? Dampak duniawi pertama menimbulkan perpecahan dan permusuhan di lingkungan masyarakat. Yang kedua, merusak kepercayaan seseorang. Yang ketiga, berurusan dengan hukum terkait pencemaran nama baik. Untuk dampak ukhrawi, yang pertama menekan dosa besar, amal kebaikan bisa terhapus karena menjolimi orang lain dan mendapat azab yang besar dari Allah. Pertamanya, apa yang tidak dilakukan dari perilaku netizen? Kami akan membuat video yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat pentingnya menerapkan adab, perilaku, dan etika dalam mengakses suatu video atau unggahan media sosial. Konsep visual, gambaran dari visual, warna dan jenis tulisan atau kalimat. Tema, gunakan teks selamanya, gaya visual, modern, bersih, dan ramah anak muda, warna kuning dan hitam. Dan yang ketiga, dampak action atau ajakan. Jadi yang pertama, share dengan niat sebarkan dengan adab. Yang kedua, cek fakta, sharing sebelum sharing. Dan untuk slogan pertama kita yakni 1, 2, 3. Bijak di medsos, berkah di dunia dan akhirat. Dan presentasi dari kami apa pertanyaan sama ada? Bagaimana langkah konkret kita sebagai pemuda media kesamaan dari sebenarnya dalam menyaring berita-berita hoax? Kan di sini kita sudah banyak sekali yang dari AI, dari semacam itu. Bagaimana kita depannya agar kita bisa menyaring hal ini? Jadi misal dari sebuah berita itu pasti nanti ada sumber. Dimana sumber itu bisa dari apa resmi atau tidak resmi. Nah, apabila sumber itu dari resmi, entah itu dari Kemendikbud atau dari pihak-pihak yang sudah diresmikan oleh pemerintah, itu mungkin 100% bisa dipastikan bahwa itu benar atau nyata. Tapi apabila sumbernya itu tidak diketahui atau belum jelas, maka harus dipastikan terlebih dahulu. Sekian. Apakah ada pertanyaan lagi? Aja. Bagaimana penerapan ayat Quran surat Al-Hujurat di negeri saat ini, khususnya dalam kebiasaan strategi seperti beli atau membuat tema lain? Terima kasih atas pertanyaannya, mohon dijawab. Jadi di surat Al-Hujurat sendiri, pada intinya ayat ini mengajarkan pentingnya tabayun atau memeriksa kebenaran dari suatu berita yang disebarkan. Maka dari itu, sebelum kita menerima berita tersebut, kita itu hendaknya mencari kebenarannya terlebih dahulu sebelum kita menyebarluaskan kepada pihak-pihak yang lain. Seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok hamba Allah. Terus selanjutnya kelompok Asmaul Husna. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dari analisis pertama, yaitu dari kasus. Kasusnya yaitu Anda dan 3 teman Anda membuat grup chat di WhatsApp untuk membicarakan hasil ujian. Tiba-tiba salah satu teman Anda mengirimkan foto aib teman sekelas Anda. Sebut saja Rina yang diambil secara diam-diam di grup chat tersebut. Anda semua mulai menertawakan, mengkritik, dan membicarakan kekurangan Rina secara detail. Meskipun tidak ada yang melihat chat itu selain anggota grup. Anda merasa puas karena bisa melampiaskan rasa kesal Anda kepada Rina. Kemudian lanjut ke bagian 1, pertanyaan analisis, apa pelanggaran adab Islami utama yang dilakukan netizen dalam kasus ini? Pelanggaran yang dilakukan yaitu teman-teman Rina membuka atau menyebarkan aib Rina tanpa seizin Rina, dan juga mereka menertawakan dan mengkritik tanpa sepengetahuan orang yang dibicarakan. Itu semua sudah termasuk melanggar privasi dan adab Islami. Tuliskan dari nanti yang paling relevan dengan kasus ini dan jelaskan inti maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ibu kasiram minat dhanni ismi wala tasibu wala yang dabu ba'dukum ba'dan abahibu ahakum ayakula najma'ahi maitan fakasiran tumu wattaqwallaha innallaha tawwabur rahim. Inti maknanya itu, wahai orang-orang yang beriman, tahuilah benar dari prasangka sungguhnya sebagai prasangka itu dosa, dan jauhilah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Sukakah salah satu seorang di antara kaum memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Apa dampak negatif duniawi dan ukhrawi dari perbuatan menyebarkan hoax dan menghina orang lain? Dampak duniawi, merusak nama baik orang lain, menimbulkan permusuhan dan perpecahan, menghilangkan rasa kepercayaan antar teman atau masyarakat, dapat terkena sanksi hukum atau sosial, hati menjadi keras dan hilang empati. Dampak ukhrawinya adalah mendapat dosa besar. Amal baik bisa habis untuk menebus dosa kepada orang yang hina atau difitnah. Tidak mendapat ampunan sebelum dimaafkan oleh orang yang disakiti, jauh dari rahmat Allah. Mengurangi bahan berlebihan, 2. Meningkatkan empati, 4. Mengurangi penyebaran informasi palsu, 4. Menggunakan bahasa yang santun. Slogan utama, slogan yang singkat dan kuat. Yang pertama, jangan sebar aib, sebarlah kebaikan. Yang kedua, jangan jaga rahasia, jaga kehormatan. Konsep visual, poster ini berlatar belakang warna abu-abu dengan judul "Jangan sebarkan aib, sebarkanlah kebaikan" berwarna oranye serta memberikan gambar visual kitab di atas, deskripsi dan pengertian. Deskripsi diisi hadis dan artinya, pengertian diisi penjelasan apa itu aib. Call to action, tutup aib Aib orang, orang, buka pintu kebaikan. Ada pertanyaan anak-anak untuk kelompok Asmaul Husna?
Ya silakan Panji. Tambah juga mengingatkan di situ kasusnya si Rina ini kan nggak tahu apa-apa. Temennya mengambil aib Rina ini secara diam-diam, disebarkan melalui grup. Yang di grup itu isinya bukan hanya satu individu, melainkan suatu kelompok untuk membahas soal ujian tadi. Itu seperti apa? Terima kasih. Anda dan 3 teman Anda. Jadi di dalam grup itu ada Anda dan 3 teman Anda. Untuk yang paling dirugikan yaitu bisa disebut Rina. Kenapa Rina itu disebut orang yang paling rugi? Karena yang di sini yang terkena bisa disebut cyberbullying yaitu Rina, yang mana dia aibnya diumbar-umbar di grup tersebut. Ada salah satu teman dari Anda itu yang menyebarkan. Tadi lagi bahas soal ujian, tiba-tiba secara tidak langsung itu salah satu dari teman Anda ini ngirim foto Rina. Jadi semuanya itu langsung cara pandangnya langsung berubah, jadi nggak langsung ke soal ujian itu. Jadi jangan tidak itu. Jadi teman Anda itu berarti termasuk orang yang diingat. Mengingat tokoh teman Anda ini kan Rina itu berdasarkan dendam. Ya, bisa dibilang itu. Boleh berikan tepuk tangan untuk kelompok Asmaul Husna. Kalian sudah bisa menganalisis tentang kasus-kasus yang telah diberikan tadi oleh Pak Imam dan juga telah bisa menjawab tantangan yang ada di masing-masing kelompok, yaitu dijawab semua pertanyaan-pertanyaannya dan mempresentasikan di depan kelas. Mari kita, sebelum kita akhiri, kita akan mengerjakan asesmen nanti yang akan dibagikan oleh Pak Imam lewat Google Form. Kalian sudah ada HP semua kan? Saya akan kirimkan ke ketua kelompok kalian. Nanti kalian akan mengerjakan asesmen tersebut di Google Form. Segera dikerjakan, kemudian setelah dikerjakan nanti lapor kalau sudah selesai. Anak-anak sudah selesai semua? Oke, alhamdulillah kalian sudah menyelesaikan tes asesmen ilmu pengetahuan yang ada di link Google Form tadi dan juga kalian telah melakukan presentasi dan alhamdulillah pada hari ini kalian sudah melaksanakan pembelajaran dengan sangat baik sekali. Oke, untuk terakhir kesimpulan, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran pada pagi hari ini? Kesimpulan pada pagi hari ini, silakan. Ya, silakan. Jadi intinya pada pagi hari ini yaitu bagaimana kita bijak dalam bermedia sosial. Jadi kita tahu sendiri dari materi yaitu ada cyberbullying. Cyberbullying itu pembulian, tidak hanya verbal dan non verbal. Di zaman sekarang yaitu ada yang baru yaitu cyberbullying, membuli di genggaman tangan atau yang disebut dengan pembulian seseorang di media sosial. Jadi bagaimana kita menjaga diri kita, membatasi diri kita untuk tidak melakukan hal-hal tersebut yang bisa merusak reputasi orang lain dan merendahkan moral orang lain tersebut. Terima kasih, Pak. Oke, tepuk tangan untuk Abimail. Oke, ada lagi selanjutnya? Satu lagi. Setelah itu kita tutup. Oke, Panji, silakan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita tadi, kita jadi izin Pak, jadi kita jadi lebih tahu pentingnya mengecek sebuah sumber atau dari mana informasi tadi berasal sebelum menyebarkan ke orang lain. Oke, tepuk tangan untuk Panji. Untuk Panji. Anak, ada yang ditanyakan lagi? Alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini tentang adab bermedia sosial kalian paham semua. Untuk minggu depan pembelajarannya yaitu tentang sejarah peradaban Islam yang ada di Indonesia. Oke, untuk itu sebelum ditutup silakan kembali ke tempat duduk masing-masing, dirapikan semuanya. Setelah itu laporan ke depan. Oke, sudah di bangkunya masing-masing? Oke, silakan disiapkan dan berdoa sebelum menyelesaikan pembelajaran.
Mengakhiri kegiatan belajar pada pagi hari ini, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Doa mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Sama-sama. Ya anak-anak, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.